Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal kalam kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Membahas tentang permasalahan akidah, permasalahan keyakinan, permasalahan yang sangat mendasar, ya, yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Dan insyaallah ta'ala yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini adalah tentang kebiasaan yang masih terjadi dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu menganggap kesialan, ya, karena suatu sebab-sebab tertentu, karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, lalu hal itu dijadikan sebagai suatu sebab-sebab tertentu yang dengannya kemudian dia menggagalkan rencana, ya, tidak jadi mengerjakan, ya, dan seterusnya. Jadi menganggap itu adalah sebuah sebab, ya. Inilah yang dalam dalam agama Islam diistilahkan dengan tatayyur atau tiarah, ya. Tiarah sendiri atau tatayyur itu terambil dari kata tayr atau yang artinya burung. Karena masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu punya keyakinan, ya, ketika ingin melakukan sesuatu, kemudian melihat seekor burung, ya, burung gagak atau burung yang lain, kemudian menganggap itu adalah pertanda buruk. Lalu dia membatalkan rencananya dengan sebab itu. Ya, inilah yang disebut dengan istilah tatayyur ataupun tiarah. Ya, ya, at-tasya'um, beranggapan buruk, beranggapan kesialan bakal terjadi, bakal menimpa, ya, karena suatu sebab yang dia lihat atau sebab yang dia dengar, sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebuah sebab, ya, yang tidak dijadikan sebagai sebuah sebab, tapi dianggap bahwa itu adalah merupakan, ya, penyebab dari datangnya bala ataupun musibah yang akan menimpa. Ya, inilah yang dalam istilah agama kita disebut dengan istilah tatayyur ataupun tiarah, ya. Jadi tatayyur adalah at-tasya'um bimar'i au masmu' au ma'lum, ya, sebagaimana disebutkan oleh, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan tatayyur itu adalah at-tasya'um, jadi berprasangka buruk, beranggapan buruk, beranggapan sial, ya, bimar'i, dengan sesuatu yang dia lihat. Seorang hendak berangkat, ya, ke suatu tempat,
bepergian misalkan, baru melangkahkan kaki dari rumah, kemudian kau melihat ada burung gagak misalkan. Lalu dia memiliki perasaan yang tidak enak, ya, beranggapan itu adalah pertanda kesialan, lalu dia membatalkan niatan tersebut. Ya. Awi masmu, atau mendengar suara-suara tertentu, ya, suara burung, suara, ya, hewan, suara ini, lalu beranggapan ini adalah musibah dan seterusnya. Ini adalah bagian dari tatayur. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan ini ternyata juga masih ada di zaman kita. Ya. Kebiasaan ini termasuk ada di zaman kita. Ada orang yang ketika, ya, kejatuhan cicak, ya, beranggapan itu adalah pertanda sial. Ketika melihat burung gagak, ya, itu pertanda kematian dan lain sebagainya. Kesialan, ya, itu adalah sesuatu yang dinafikan dalam agama Islam, ditiadakan dalam agama Islam. Ya, tidak ada hal seperti itu. Dan memang itu adalah kebiasaan dari masyarakat dahulu, ya, masyarakat jahiliyah. Ya. Bahkan Fir'aun, ya, itu berkeyakinan tatayur seperti ini, berkeyakinan kesialan seperti itu kepada Musa dan kaumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Allah mengatakan fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Ya. Mereka, ya, Fir'aun dan kaumnya, ketika mereka mendapatkan kebaikan, ketika mereka mendapatkan kesenangan, kedamaian, mereka mengatakan qalu lana hadhi. Ini adalah karena usaha kami, ini adalah jerih payah kita, tanpa menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in tusibhum sayyi'ah. Tapi kalau mereka ditimpa dengan keburukan, ditimpa dengan kejelekan, apa yang mereka katakan? Ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka melimpahkan, ya, kesialan itu adalah disebabkan karena Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ini gara-gara Musa. Ya. Ini kesialan ini adalah karena, ya, disebabkan oleh Musa dan orang-orangnya. Menganggap kesialan karena sesuatu. Ya. Allah membantah, ya, persepsi yang dilakukan oleh mereka. Ala innama ta'iruhum indallah. Ya. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu adalah merupakan bagian dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Allah batalkan keyakinan tersebut. Ya. Jadi itu adalah keyakinan yang terjadi di masa orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, ya. Tapi masih juga diyakini oleh, ya, masyarakat modern, masyarakat orang-orang yang hidup di zaman kita. Masih ada orang-orang yang berpemahaman demikian. Meyakini adanya kesialan karena sesuatu, ya. Meyakini keburukan bakal terjadi karena tanda ini dan tanda itu. Sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkannya. Nah, at-tasya'um bi masmu' ka'an yasma' kalimah qabihah, ya, fayahjim 'anil amal. Kadang-kadang anggapan kesialan ini disebabkan karena disebabkan karena mendengar sesuatu yang menurutnya buruk, lalu dijadikan sebagai tanda. Ini adalah tanda kesialan, ini tanda, ya, tanda bala, tanda musibah akan menimpa dan seterusnya. Nah, wal adillatu an-nahiyatu 'anit tatayyur wan nafiyatu li sababiyatihi
katsirah. Ya. Maka dalil-dalil yang melarang kita untuk meyakini ya sebuah atau sesuatu kesialan disebabkan karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Dalil-dalil yang melarang akan meyakini hal itu sungguh sangatlah banyak sekali. Nah, di antaranya adalah minha ma rawahu asy-syaikhan an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, la adwa wa la tiyarata. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniadakan, menafikan, membatalkan keyakinan tatayyur. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Wala tiyarata, dan tidak ada pengaruh apapun dari tiarah. Nah, Nabi menafikan, Nabi meniadakan. Kemudian beliau mengatakan wa yu'jibuni al-fa'al. Ya, dan menakjubkanku, kata Nabi, adalah al-fa'al. Al-fa'al adalah kebalikan dari tatayyur. Kalau tatayyur itu adalah seorang berprasangka buruk, ya, seorang berasumsi buruk, berasumsi jelek, beranggapan siap, yang itu akan membuat jiwa itu menjadi lemah. Maka Nabi mengatakan sebaiknya seorang itu adalah melakukan tafa'ul. Tafa'ul itu justru ya, berprasangka baik, ya, menganggap bahwa kebaikan itu akan terjadi, ya, beroptimisme, ya, ketika hendak mengerjakan sesuatu. Maka optimis itu akan memunculkan sebuah energi bahwa ya, kebaikan itu akan terjadi, sehingga dia akan bersemangat, seorang akan bersemangat dalam melakukan aktivitasnya. Itu jauh disenangi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qila wa mal fa'lu. Ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan al-fa'al atau tafa'ul tadi? Ya. Nabi mengatakan, qal al-kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mendorong, kalimat-kalimat optimisme. Ya. Ini justru jauh lebih bermanfaat, ya, lebih baik daripada seorang ya memiliki keyakinan-keyakinan yang pesimis, keyakinan-keyakinan yang buruk dan kesialan. Nah, walahu ma'idhan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ada hadis yang kedua yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata, tidak ada tiarah, tidak ada keyakinan kesialan karena sesuatu, ya, wa khairuha al-fa'al, dan yang lebih baik daripada itu adalah seorang beranggapan baik, beranggapan kebaikan. Qala wa mal fa'lu, qala al-kalimatu shalihah yasma'uha ahadukum. Ya. Kata Nabi, al-fa'al adalah kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang ya, yang mendorong kebaikan, ya, yang akan didengar oleh orang lain.
ini jauh lebih disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa segala sesuatu, ya, entah itu adalah berupa kebaikan ataupun keburukan, datangnya manfaat atau munculnya sebuah bala dan musibah, ketahuilah itu semuanya adalah atas ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur alam dunia ini. Ya, Allah yang merajai dan menguasai alam dunia ini. Allah yang menetapkan segala sesuatu. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan sebuah kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Demikian pula jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk ditimpakan sebuah musibah, untuk ditimpakan sebuah bala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Karena segala sesuatu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari prasangka-prasangka yang mereka yakini, bukan berasal dari suara burung, bukan berasal dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjadikan itu sebagai sebuah sebab. Nah, ingatlah bahwa semuanya adalah dari Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Ya. Ketahuilah bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu dengan bala dan musibah, dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkap, tidak bisa mengangkat keburukan tersebut, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah tersebut kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dan ketahuilah bahwasanya segala kenikmatan, segala kebaikan, baik itu kecil maupun besar, itu semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya. Ketahuilah bahwasanya nikmat apapun, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin nakirah," menunjukkan keumuman. Ya, nikmat apapun, entah itu nikmat yang besar maupun yang kecil, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari, itu semuanya adalah faminallah, dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan, memberikan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hamba. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kalian ditimpa dengan keburukan, ditimpa dengan bala, ditimpa dengan musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepadanya lah kalian itu mohon pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Jadi segala keburukan itu terjadi dengan ketetapan Allah, bukan karena persepsi-persepsi manusia menjadikan suatu sebab-sebab tertentu, menjadikan sebuah sebab yang itu dijadikan sebagai tanda dari datangnya bala dan musibah. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Makanya Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, orang-orang yang masih berkeyakinan tentang tatayyur, orang-orang yang masih berkeyakinan menggantungkan sebab-sebab tertentu, menjadikan sebuah kesialan karena seekor burung atau benda-benda lain mendengar sesuatu keburukan, beranggapan sial. Kata Nabi SAW, orang-orang yang masih beranggapan seperti itu,
itu adalah bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, laisa minna man tatayyar au tutayyara lahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Siapa mereka? Man tatayyar, orang-orang yang masih memiliki keyakinan tatayyur tadi, beranggap sial dengan sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia sesuatu yang dia dengar. Padahal itu adalah sama sekali tidak ada kaitannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya terhadap suatu sebab akan datangnya kesialan. Ya. Autotuyyarlah, atau minta untuk dilakukan tatayyur kepadanya. Ya. Kata Nabi, laisa minna, itu bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaklah kita untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya perbuatan tatayyur tersebut. Kalaulah masih ada keyakinan-keyakinan itu, maka buanglah jauh-jauh. Ya, ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan saudara-saudara kita untuk menjauhi perbuatan tatayyur tersebut. Yakinlah bahwasannya sesuatu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, ya maka sesuatu apapun tidak akan mungkin terjadi. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan akan adanya musibah atau bala, maka tidak akan terjadi apapun. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa akan terjadi musibah dan bala, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Ya, segala sesuatu adalah ya terjadi karena ketetapan Allah Azza wa Jal. Nah, oleh karenanya kita ya menjauhi keyakinan-keyakinan tatayyur. Karena keyakinan-keyakinan tersebut itu dapat mengarahkan seseorang untuk terjerumus dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan sebab mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Mendatangkan madarat, menimpakan bala. Padahal itu adalah hak mutlaknya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang masih meyakini seperti itu, akan bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya, perbuatan kesyirikan, dan syirik adalah sebesar-besarnya perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu syirik besar, baik itu syirik kecil, maka setiap muslim wajib untuk menghindarinya, untuk menjauhinya sejauh-jauhnya dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka melakukan tiarah, berkeyakinan tentang tiarah, ya, meyakini adanya kesialan, ya, karena sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar, ya, bisa jadi akan menjerumuskan kepada syirik besar, atau bisa jadi juga terjerumus dalam perbuatan syirik kecil, tergantung keyakinan dari pelakunya. Fattiyaratu qisman. Yang pertama adalah syirkun akbar. Bisa jadi seorang yang meyakini dengan keyakinan, yang meyakini adanya tiarah, ya, menganggap bahwasanya tiarah itu memiliki efek, memiliki pengaruh. Ya, bisa jadi itu adalah terjerumus dalam perbuatan syirik besar. Kapan itu terjadi? Idza taqada anna hadza yanfa' aw yadur min dunillah. Kalau meyakini bahwa sesuatu itu terjadi karena sebab tertentu, ya. Manfaat itu datang karena sebab tertentu. Madarat itu akan menimpa karena sebab tertentu, dan sesuatu itu adalah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi beranggap bahwasanya itu bukan terjadi karena Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Burung itulah yang menyebabkan terjadinya kesialan. Ya. Dan seterusnya. Kalau itu yang sampai terjadi, kalau sampai kepada tingkatan ini, ya, sesuatu bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah Azza wa Jal, maka berarti dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang paling besar dan paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu syirik besar. Ya. Nah, tapi yang kedua, idza taqada anna hadza sababun. Kalau seorang hanya meyakini bahwasanya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu hanya sekedar sebab kok. Sebab datangnya bala dan musibah. Ya. Duna an yakuna mustaqilan bi nafsihi. Meskipun meyakini Allah yang mendatangkan musibah. Tapi ini cuma sekedar sebab saja. Maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan dosa syirik. Yaitu syirik asghar. Ya, kenapa? Karena dia telah meyakini suatu sebab yang sebab itu tidak pernah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai suatu sebab tertentu. Ya. Meyakini suatu sebab padahal itu tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab, itu adalah sebuah kesyirikan, ya. Meskipun itu adalah syirik asghar. Nah, maka ya sebaiknya atau yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah meninggalkan keyakinan-keyakinan seperti itu, meninggalkan perbuatan-perbuatan tiarah yang meyakini ya, kesialan karena sesuatu. Ja'a fil hadits dhammut tatayyur. Ya. Telah tadi kita bacakan hadis-hadis yang mencela, ya, meniadakan, membatalkan tentang keyakinan adanya tiarah. Ya. Tapi datang hadis-hadis yang sebaliknya, ya, mendorong kita untuk melakukan tafaul, ya, wa maddahal fa'al, ya, melakukan, ya, beranggapan baik terhadap sesuatu, optimis dengan sesuatu. Nah, apa perbedaannya? Maka jelas, ya, tiarah dengan tafaul ini sangat berbeda. Ya, kalau tiarah itu beranggapan buruk, beranggapan sial, ya, karena sesuatu. Kalau tafaul ini adalah, ya, sebaliknya. Seorang itu, ya, mendorong dirinya, ya, untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, optimis untuk melakukan sesuatu. Ya, tidak beranggapan sial dengan sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah sebab. Ya. Maka bersikap optimis ini jauh lebih baik untuk dilakukan oleh setiap muslim daripada seorang pesimis, ya. Seorang menganggap kesialan. Nah, dengan tetap meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan madarat itu adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, bahwasanya manfaat akan terjadi, manfaat akan turun, kebaikan akan turun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, tidak ada seorang yang bisa lari darinya. Ya, demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, akan adanya musibah dan bala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ya, tidak ada seorang yang bisa menahannya. Ya. Nah, itulah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini, ya, tentang hukum seorang berkeyakinan dengan keyakinan tiarah adalah sesuatu yang telah dibatalkan oleh Islam. Ya, maka jauhilah sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan tersebut,
Karena sekali lagi perbuatan itu akan mengarahkan, menjerumuskan seseorang kepada perbuatan kesyirikan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan dosa kesyirikan kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja insyaallah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu bermanfaat yang membuahkan amal saleh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.